Selamat datang, Putri Sulung. Kira, kau putri sulung Pratama, malah tinggalkan hidup mewah. Sembunyi identitas 3 tahun, tak pulang pun sudah. Malah menikahi pria miskin, tiap hari kerja antar makanan. Kak, jangan sebut dia pria miskin. 3 tahun lalu, kalau bukan Kak Rizky yang kolong, aku pasti sudah mati. Lagian, Rizky sekarang punya usaha sendiri, bahkan sudah dapat penghargaan. Putri sulung, kalau bukan kau yang bantu, Rizky mana bisa menang? Pesananmu hampir telat. Harap segera proses. Baiklah Kak, aku tahu kau cemas. Hari ini aku dan Kak Rizky ulang tahun ketiga. Aku mau ungkap identitasku. Sekarang dia miliarder. Dia pasti bisa terima dengan mudah. Aku pergi dulu. Oke, ku beri dia lagi pesanan ratusan miliar. Anggap hadiah ulang tahun ketiga dari aku. Kakak baik sekali. Pesanan hampir telat. Aku pergi Kak. Ini rumahku kan? Bapak Rizky, Sayang, barang dewasa. Apa ini? Surprise ulang tahun ketiga. Sayang, kau siapin surprise apa untukku? Kak Rizky, siang-siang depan istrimu rasanya seru banget. Seru banget. Si tua itu bikin baper. Aku punya yang lebih seru. Sayang, kamu siapin kejutan apa buat aku? Siapa yang gangguin aku? Kalian lagi apa? Kok kamu balik? Aku datang ke suamiku dan simpanannya bawa alat seks. Kak Rizky, ternyata istrimu kurir makanan. Pantas Kak Rizky, 3 tahun nikah tak pernah menyentuhmu, menjijikkan. Kamu dari mana? Kenapa ada di kamarku? Tidur di ranjalku? Memeluk suamiku? Tak bisa lihat. Atau kamu juga mau ikut? Aku kerja seharian biar bisa kasih makanmu. Kau malah jadi anjing orang. Rizky, kau tak punya hati. Tak tahu sensasi. Aku cuma selingkuh. Kenapa? Cuma selingkuh. Rizky, ini hari 3 tahun kami nikah. Aduh, kakak sibuk kerja 3 tahun ini. Biar aku saja yang temani Kak Rizky. Oh ya, Kak Rizky sepertinya pakai uang hasil kerja terasmu beli perhiasan mahal buatku. Wanita tak hebat, jangan salahkan pria selingkuh. Kalau tak dicintai, harus tahu diri, serahkan tempat. Kamu cuma simpanan, masih berani sombong di sini? Keluar dari rumahku! Keluar! Jangan selingkuh, pasangan brengsek! Serang simpanan! Wah, simpanan sekarang berani sekali. Siang-siang saja selingkuh. Dira, pukul saja. Sudah cukup belum? Jangan selingkuh! Pria-pria ini tak ada yang baik. Indira tiap hari bangun pagi kerja, malam antar makanan. Dukung suami usaha, malamnya sibuk urus rumah. Istri sebaik ini masih selingkuh. Jangan selingkuh, pasangan brengsek, ku bunuh kalian! Rizky ini perusahaan di kota, dapat penghargaan, aset miliaran. Sudah kaya. Pria, kalau sudah kaya jadi nakal. Serang simpanan, cepat lihat! Semuanya,
Sera simpanan, lihat sini. Minggir. Aduh, ayo. Ibu, Beranikan dan ikut aku. Ibu, dia selingkuh. Lihat keributanmu. Kamu mau orang sekitar menertawain keluarga kita. Rizky baru dapat penghargaan. Kamu malah buat malu. Dia cuma tidur sama wanita. Pria mana yang tak selingkuh? Cukup tahan saja. Cuma tidur sama wanita lain. Dia selingkuh. Kau suruh aku tahan? Wanita harus nurut Ria. Itu sudah semestinya. Meski besok dia bawa anak pulang, kau harus urus anak itu. Kak Rizky, lihatlah. Kau harus bela aku. Berani juga kau berani pukul Prameswari. Kata ibu, kau harus tahan. Tak paham kata mertua sendiri ya? Dasar anak manja, dasar brengsek. Aku mau cerai. Aduh, siapa dulu yang ngerebut mau nikahi anakku? Kata mau balas budi. Aku gratis dapat pembantu cuci masak. Sekarang kau berani ya? Berani minta cerai? Jangan harap. Ibu benar, tanpamu siapa yang cari uang buat usaha dan buat aku dapat penghargaan. Kak Rizky, ternyata dia anjing keluargamu. Apa? Grup Pratama mau kerjasama proyek ratusan miliar? Aku kaya! Aku bakal kaya! Grup Pratama? Itu kan peringkat dunia. Sangat tinggi kan? Aduh, sudah kuduga. Anakku memang nasib kaya. Proyek ratusan miliar. Rizky bakal jadi orang penting. Gak bisa, aku harus pegang Rizky. Dia harus cerai. Bibi, namaku Prameswari. Kau Pratama? Itu kan yang kabarnya Putri Pratama yang kabur. Sudah ketemu. Jangan-jangan kau Putri Pratama. Prameswari tak pura-pura lagi. Betul, aku Putri Sulung Pratama. Bude, aku sama Kak Rizky saling menyukai satu sama lain. Mohon Bude izinkan kami. Dia Putri Sulung. Keluarga Pratama di Kota Selatan, keluarga konglomerat teratas. Prameswari sayangku, kau benar putri bapak kaya raya. Kenapa tak bilang sejak awal? Kak Rizky, status putri konglomerat terlalu mencolok. Sembunyikan dari kamu. Cuma mau lihat apa kamu tulus suka sama aku. Tapi kau sudah lolos ujian. Lihat, aku suruh Kak Arya kirim pesanan ratusan miliar. Sebagai kompensasi, kau tak marah kan? Mana mungkin? Prameswari, Bude, senang saja. Maafkan ya, dulu kau tanpa status. Ikut Rizky, kau dan anakku pasangan sempurna, jodoh sejati. Kau bilang pesanan ratusan miliar diproses ke Arya? Bukan Kak Arya? Apa kakakmu? Kapan kakakku ada adik rendahan sepertimu? Kak Rizky, lihat istrimu yang baik. Berani bohong ke keluarga Pratama. Keluarga Pratama kapan punya hubungan dengan kurir makan? Kalau tersebar, tak takut ketawain. Lihat dirimu sendiri, kau tikus buat mana? Berani bicara kasar ke Prameswari? Ingin kuhajar kau sampai mati? Pembawa acara, Prameswari Putri Pratama. Mulai sekarang, kita naik mobil begini, orang kelas atas. Hah, kalau kamu, coba lihat dirimu sendiri, orang sampah. Bude, tak apa Prameswari. Lagi pula dia istri Kak Rizky. Prameswari, keluarga kita takkan biarkan kau menderita lagi. Indira itu istri apa? Dia cuma pelayan yang cuci dan masak. Dia, wanita tua kayak dia jadi istriku. Istriku harusnya putri cantik dari keluarga kaya. Prameswari, kamu
Ngapain ketawa? Sekarang kau tak pantas jadi pembantu yang cuci di rumah kami. Untungnya aku siapin kontraknya. Kamu tanda tanganlah. Ketawain kalian bodoh. Diputar-putar orang. Tak punya mata. Kak Rizky, lihatlah istrimu. Sudah begini, masih sok-sokan. Seolah aku, Putri Pratama, tak sehebat kurir begini. Rizky dapat pesanan ratusan miliar. Aku bisa jadi istri orang kaya. Prameswari, kamu benar Putri Pratama. Aduh, Kak Rizky, dia kasih pesanan ratusan miliar. Gua terima kasih. Istri baikmu berani tanya dia. Lihat dia pukul dia, sakit sekali. Dasar brengsek, dasar palsu. Cocok sekali. Buat apa ngomong sama dia? Lihat cucu istriku marah. Nah, Cepat pergi! Balas budi? Cewek cantik sendirian. Ayo minum sama kami. Lepaskan! Lepaskan aku! Tolong! Ada orang! Hentikan! Mau cari masalah? Kamu nggak apa-apa? Ternyata begitu. Yang paling menyesalku, 3 tahun lalu. Tak cari kumpulkan putri kaya, malah cari sampahmu. Tak pantas buang sampah. Aku malah balas budi bodohnya. Rizky, aku buta sekali sampai baik padamu. Lihat ya, tak ada pasangan tak bisa pisah. Cuma simpanan tak berusaha. Brengsek, cocok sama malingmu. Benar-benar pasangan sejati. Aku Indira rela kerja keras layani mertua yang kasar dan suami yang gak berguna. 3 tahun ternyata semua ini cuma penipuan. Baik, mulai sekarang, aku Indira dan kalian, keluarga Mahendra, putus hubungan. Kalau ketemu, cuma musuh. Rizky, hari ini kau meremehkanku. Besok aku akan membuatmu tak sanggup mendekatiku. Indira, pas ganti baju kok jadi cantik banget? Wah, Indira, surat cerai sudah ditandatangani. Kau masih saja nempel terus. Ikut aku ke mall? Benar. Ikutinmu, tak pantas. Pura-pura bodoh di sini. Siapa tak tahu 3 hari lagi pesta kepulangan Putri Sulung Pratama. Nanti seluruh kota selatan, para pengusaha dan pejabat datang. Sedangkan aku akan tanda tangan kontrak ratusan miliar. Menjadi yang paling bersinar. betul, semua ini berkatku. Jangan ikut-ikut, seperti perekat, menempel, jijik. Oh, aku tahu. Kau lihat aku sukses, kamu iri. Kau kesini demi ini, kan? Pesta Putri Sulung. Kenapa aku tak tahu? Kau pikir kau siapa? Berita lingkungan atas mana bisa kau serangga kotoran yang bisa tahu?
Kau Penipu sejuta kata pelakor. Tak tahu malu berani berteriak di depanku. Indira, dasar jalan. Prameswari itu putri sulung. Dasar wanita tua. Jangan bandingkan. Rameswari, kok kau terlalu masuk acting? Putri sulung itu posisi kau. Kontrak ratusan miliar pun dari kau. Palsu juga sok-sokan. Cimasu apa? Kak Rizky, lihat mantanmu. Apa setelah cerai otaknya rusak? Dia putri keluarga kaya. Kapan pernah dihina begini? Indira, kau bicara banyak cuma demi perhatianku. Sayang sekali. Sekarang aku butuh prameswari, orang yang bisa bantu di karir, bukan wanita tua kayakmu. Kok aku dulu buta sampai suka sama kamu. Orang yang sombong, materialis dan manja. Cuma pesara triliunan bikin kau jati diri. Triliunan? Indira, kau tahu berapa besar triliunan? Bisa menimbunmu sampai tinggi. Kalau hebat, bantu Kak Rizky dapatkan triliunan. Dapatkan 100.000, apa harus antar makanan 2 hari? Pesanan triliunan ini sebenarnya dari aku. Cukup! Kau iri padaku. Mau uang, bilang saja. Ini anggap hadiah. Cukupkah si kampungan? Tahun jadi anjing, Mahendra. Mau mungut uang di tanah? Pasti jago dong, si miskin. Kalau hebat, bikin aku mati dihajar Wango. Oke, penuhi. 100 triliun dalam 10 menit. 100 triliun? Inilah, kau tahu apa ni? Aset Mahendra baru miliaran. Kau wanita yang kubuang. Berani ngomong besar. Mau keluarkan 100 triliun? Kak Rizky, jangan-jangan setelah cerai dia terlalu sedih hingga otaknya rusak. Kalian masih punya 10 menit. Indira, kalau bukan karena 3 tahun kau kerja keras di rumah kami, kau datang ke sini, tak mau lihat kau. Kau terlalu sombong. Aku cuma datang ke sini buat beli baju. Layan, Hello, Nona. Usir orang sampah ini dari toko. Bau banget. Jangan rusak nama toko kalian. Kak Rizky, kau janji hari ini boleh beli apa saja. Jangan ingkar janji. Baiklah, hari ini kau lihat sampah, aku akan kompensasi. Rumah Hall Anggrek, merek mewah dunia. Barang di sini minimal ratusan juta. Orang miskin kayak kamu tak pantas di tempat ini. Kenapa diam saja? Cepat keluar. Rameswari, kenapa kau yakin aku tak mampu? Kak Rizky, kau usir dia hari lalu. Apa dia mencuri uangmu dan bawa ke sini? Hebat juga kau, Indira. Kau berani mencuri uangku. Aku mencuri uangmu. 3 tahun ini, makan, pakai, semua hasil kerja aku. Proyek yang kau raih penghargaan. Diam. Aku raih penghargaan, tanda tangan triliunan, itu semua hasilku sendiri. Juga berkat bantuan Prameswari. Apa urusanmu, wanita tua? Tadi bilang mau habisi aku. Sekarang pakai uang curian, beli baju sembarangan. Tak tahu malu. Kalau kau mau ngaku, tak punya uang, lalu berlutut lap sepatuku. Kalau aku senang, bisa kasih kau sedikit. Betul, kalau kau punya 100 miliar, aku berlutut lap sepatumu. 3, 1, 2. Sudah. Tiga. Sudah datang? Uang! Banyak uang! Uang turun dari langit. Banyak uang. Ini gak mungkin. Kamu cuma ibu rumah tangga. Dari mana uang sebanyak ini? Ini uang palsu. Palsu. Kau tekan aku pakai uang?
Aku balas pakai uang juga. Lihatlah. Salam Nona Sulung. Nona Sulung. Sejak kecil Indira tanpa orang tua. Mana mungkin dia putri sulung? Gak mungkin, mustahil. Dasar jalan, dia cuma kurir. Putri sulung, dia pasti pura-pura. Aku putri sulung. Kau bilang, asal bisa keluarkan 100 miliar, kau akan berlutut dan jilat sepatuku. Berlututlah. Emas ini cukup beli kau berlutut sampai hidup lain. Kau! Prameswari, kau putri sulung Pratama. Tak boleh kalah dari wanita tua ini. Putri sulung Pratama, aku tak takut. Tak bisa pura-pura lagi. Prameswari, aku tunggu kau dan Kak Rizky ke pesta kepulanganku. Prameswari, kenapa pergi? Kau putri Pratama, kenapa tak balas dia? Kalah dari Indira. Aku buru-buru pergi, biar orang sebelum pesta bikin heboh. Kau tak lihat, orang di luar toko makin banyak. Biar orang tertawain aku, biar jadi berita yang heboh. Benar juga. Kau putri Pratama, nama baik lebih penting. Calang Indira itu dari mana dapat uang sebanyak itu? 100 miliar. Jangan-jangan dia putri sulung. Nona. Paman Wira, kenapa ke sini? Aku datang jemput Tuan Muda. Kata Tuan Muda, tunggu kamu pulang. Bukannya itu Indira yang kakak usir. Wah, ternyata kamu sudah selingkuh. Kakak juga datang. Oke, kita pergi bersama. Menjijikkan. Demi uang, tiduri tuang tua. Nggak mungkin. Mana mungkin dia putri sulung? Menurutku, dia pasti ikut orang kaya baru. Siapa tahu itu kakek tua renta 50-60 tahun. Kak Rizky, cuma 100 juta saja. Apa sih hebatnya? Aku punya kartu hitam tak terbatas. Cuma hari ini tak bawa. Kalau tidak, mana bisa dia menonjol di depanku. Kak Rizky, tunggu kamu tanda tangan kontrak triliunan, kamu juga lebih kaya darinya. Benar juga. Sudah tanda tangan. Jangan bilang 100 juta. Bahkan triliunan. Bisa aku tanggung. Kak, aku kirim beberapa foto. Cepat lihat. Lihat, aku sudah bilang kan, orang miskin kayak dia cuma bisa jual tubuh demi uang. Dasar murahan. Kamu benar. Indira itu wanita tak tahu malu. Aku harus terus pura-pura. Nanti kalau nikah Rizky, aku jadi jutawan triliunan. Bisa masuk lingkaran elit. Suka? Suka, Kak. Ku bilang sendiri, ambil bajunya saja. Kenapa datang sendiri lagi? Di sini bahas kerjasama. Pas dengar manajer mau kamu juga di sini. Kak, pantas kamu maksa aku pesan gaun. Kamu mau pesta pulang? Kamu sudah tahu. Harusnya kejutan buatmu. Bajunya mana? Bajunya kotor, nggak mau. Uangnya juga mahal. Kamu nggak marah kan? Putri sulung, kalau putri belanja 100 juta, 1 triliun, Tuan Muda juga nggak keberatan. Siapa berani ganggu adikku? Nggak disiksa kan? Mana mungkin aku disiksa? Kak, tahu nggak? Ada yang berani bilang dia adikmu. Takut kakak direbut orang? Rizky ganggu kamu nggak? Orang macam dia tak pantas habiskan waktu. Pesta 3 hari lagi. Aku penasaran reaksi keluarga Mahendra saat tahu kebenaran.
Dengar cerita soal toko pakaian itu, makin ku ingat, makin aneh. Kau bilang Indira dia cuma kurir, bisa begitu saja mengeluarkan 100 juta. Meski dia dibesarkan pria tua, tak mungkin begitu boros. Siapa tahu Jalang itu pakai cara licik di toko pakaian. Aku dan Prameswari sangat malu. Kak Prameswari bukan Putri? Kenapa 100 juta tak bisa keluarkan? Jangan-jangan palsu. Putri kaya, kenapa suka kak? Sembarangan. Kenapa aku bukan Putri Pratama? Cukup. Prameswari suka aku cuma karena kakak sangat tampan. Kalau begitu, Kak Prameswari, ajak kami ke rumahmu. Pesta kepulanganmu cuma hari ini. Suruh kakak jenguk Pak Arya. Sekalian kita lihat rumah mewahmu. Gimana? Belah juga. Aku akan menemui Pak Arya untuk sapa dan berterima kasih. Siapa tahu Pak Arya beli aku beberapa kontak. Keluarga Mahendra akan benar-benar jadi orang kaya. Ini. Kak Prameswari, jangan-jangan kau tak akui kakak? Tak mau ajak pulang? Atau kau bukan Putri Pratama? Kenapa aku bukan Putri Pratama? Cuma rumahku saja. Ajak saja kalian. Kak, kenapa begitu misterius? Kalau tak ada yang kamu suka, pakai saja di pesta yang kakak pilih. Ternyata istrimu cuma kurir. Baju ini... Ada apa? Kalau nggak suka semua, biar aku suruh ganti yang lain. Bukan. Kak, baju-baju ini ada banyak set. Nona bercanda. Baju dari Pak Arya semua kucur. Satu-satunya... Prameswari, kenapa siang-siang pakai baju dari Kak Arya? Dia pakai lebih dari satu. Kamu mikir apa? Kalau nggak ada yang cocok, besok aku ajak ke luar negeri. Bukan, Kak. Kamu punya selera yang bagus. Aku suka semua. Syukurlah. Oh ya, ayah dengar kamu sudah pulang. Tangso mau balik ke sini. Tapi aku bilang istirahat dulu. Bulan depan pulang. Aku akan suruh orang bersihkan. Ketua Dewan ada di Villa Elit nomor 1 Timur. Aku ikut. 2 tahun ini kondisinya kurang baik. Salahku dulu kabur dari rumah, tak temani ayah. Kak, aku mau pergi sendiri ke villa ayah, bersihkan sana. Baik. Kok baru pulang? Lapar banget. Cepet masak. Baik. Baju yang kubilang. Apa di tanganmu? Sini, kasih aku. Nah, jangan suruh ibu curigai baju Putri Sulung. Sekarang dia sudah pulang. Kalau ketahuan dia... Ketahuan apa? Nenek tua. Baju orang kaya banyak banget. Ambil sedikit saja. Apa salahnya? Sudah bertahun-tahun aku ambil. Siapa yang tahu kurang? Ayo. Tiap hari cuma ini. Kau tuh ikan terus. Tak bisa ganti menu. Parah banget. Belakangan ikan murah kan? Nanti ibu dapat gaji, kita makan enak. Iya. Gaji ibu cuma segitu. Bisa beli apa? Belum bisa beli tas. Kuma rumahku saja. Aku ajak kalian. Akhirnya dapat Rizky yang punya potensi. Kalau dia lihat rumahku yang kumuh begini dan tahu aku bukan putri keluarga kaya, mimpiku jadi orang kaya pasti hancur. Ibu, nanti ibu akan pergi bersihkan villa besar. Iya. Prameswari, habis ajak teman lihat villa, cepat pulang ya. Kalau ketahuan Pak Arya, kita berdua habis. Ya, cepat masuk, tak mau dilihat orang. Ibu aku pembantu. Barang di kamar, jangan disentuh Prameswari, ya. kita sampai. Itu hadiah Pak Arya buat Nona.
Bude Sari, aku bantu. Kita bersihkan rumah. Putri sulung tak boleh. Mana boleh Anda kerja? Bersihkan rumah, buah hati saja. Kerja ini gampang. Wajah Bude tak enak. Bude istirahat dulu, biar aku urus. Oke, aku di sana. Kalau butuh, panggil aku. Kak Rizky, sini. Ternyata rumahmu di Villa Elit nomor 1 Timur. Ini lokasi paling mahal di kota selatan. Memang mewah sekali. Kudengar di Timur, tamannya mahal. Yang tinggal di sini, semua pengusaha besar. Masih oke. Ini rumah yang kakak kasih, yang paling kecil. Pak Arya sayang sama Abidnya. Aku nggak nyangka aku bisa masuk ke tempat begini sendiri. Mbak muda, maaf ya. Aku bilang kamu bukan putri sulung. Jangan anggap serius ya. Mana mungkin aku marah. Saat di sini, anggap saja rumah sendiri. Lihat depan, itu rumahku. Itu Indira. Kenapa kalian di sini? Kenapa kamu ada di mana-mana? Ikut aku dari toko sampai rumah Prameswari. Tak tahu diri ya? Ini komplek orang kaya, dasar murahan. Pakai trik apa biar bisa masuk? Mbak muda, Indira teka tidur sama pria tua. Dia kesini, mungkin mau cari yang lebih kaya. Dia mau naik jadi orang hebat. Maharani, otakmu cuma isi dengan hal kotor. Kamu juga. Rumahmu di pantai. Beraninya ikut campur. Mbak muda, dia tak selevel dengan kita. Jangan buang waktu. Ayo cepat, lihat rumahmu. Maharani benar. Minggir, menjijikan. Prameswari, ayo. Ini rumahku. Mbak muda, rumahmu mewah sekali. Ini rumahku kan? Kamu nempel rumah kami ya? Kamu nggak tahu diri ya? Ini rumahku. Kau harus periksa ke rumah sakit jiwa. Kau punya gangguan. Dasar julang. Kakakku sudah cerai darimu. Masih nempel juga. Tak tahu mau ya? Cepat pergi sana. Mbak muda, ayo cepat ajak aku masuk ke dalam. Abaikan yang mengganggu. Bagus juga. Biar orang desa bisa lihat-lihat. Salah ingat, ini yang benar. Salah dia. Ia buat aku marah dan bingung. Sayang, jangan marah. Jangan ikut sama sampah. Mbak muda, kenapa? Tanganku gemetar. Aku coba lagi. Ada apa ini? Harusnya enggak. Ini dari ibu. Ini jelas kunci villa. Mbak muda, jangan-jangan ini bukan rumahmu. Kok kamu nggak bisa masuk ke dalam? Mana mungkin bukan rumahku. Biar aku coba. Dia pikir dia ibu rumah ya? Kenapa aku tak bisa jadi ibu rumah? Ada apa ini, Mbak Muda? Kenapa Indira punya kunci rumahmu? Ini. Aku baru ingat. Tadi pagi kakak pas mau keluar, bilang di rumahku ada pembantu baru. Gak nyangka kamu pantas punya kuncinya. Rumahku banyak sekali. Siapa tahu mana yang mana. Prameswari, kamu yang gila. Siapa pembantumu? Kamu bicara ke tuanku Gimi. Entah cara rekrut wayangku ini. Orang kayamu bisa diterima juga. Benar-benar sial. Ternyata pembantu pantas tadi sedang menyapu. Entah kamu, orang kampungan, kok bisa masuk sini?
Seluruh tubuhmu cuma bisa kerja begini. Sapu lantai ini sampai bersih. Delar gak? Kalau tak bersih, berlutut di lantai. Pakai bajumu sendiri. Lap sampai bersih. Wah, memang layak Villa Elit Number 1 Timur, Mbak Muda. Rumahmu besar dan mewah sekali. Bu Prameswari, kapan pulang? Minggu depan seremoninya. Aku mau bicara sama Bu Prameswari, jelaskan soal pesta itu. Kakak hari ini banyak meeting, mungkin nggak pulang. Kak Rizky, tenang saja. Kakakku, dia nggak semarah itu. Dia sudah lega. Benar. Syukurlah. Kenapa tak menyapu? Siapa izininmu masuk? Takutnya dia belum tinggal di rumah sebesar ini. Mau lihat-lihat. Indira, kamu terus galu aku dan Prameswari. Ex-istri sepertimu memalukan aku. Ex-suamiku sepertimu merusak hidupku. Siapa izininya kamu masuk? Kau cuma tukang bersih. Siapa izin kau duduk di sofa? Lihat saja, nanti Kak Arya akan pecat kau. Kotor sekali. Oh, cuma tega Prameswari baik. Lihat saja nanti kau diusir. Cepat pergi. Barang-barangku kalau ada yang hilang, kau takkan mampu ganti. Mbak Muda, barang mewahmu ini paling tidak ratusan juta. Indira, kau si pembantu. Pasti iri banget kan? Barang-barang ini milikmu? Bukan milikku. Jadi, semua ini ke Arya belikan. Ini cuma sebagian kecil dari hadiah-hadiahnya. Kok kamu? Kenapa? Iri Pak Arya sangat sayang. Orang kayakmu seumur hidup takkan pernah lihat barang mewah ini. Ini cuma barang biasa. Aku iri dia. Mimpi saja. Tak ada uang tapi sok kaya. Baik lagi. Apa itu lukisan Pak Arya? Pak Arya sayang adiknya. Pasti ini lukisan Bu Prameswari dari Pak Arya. Mana nih? Buka. Biar kita lihat. Gak boleh. Indira. Mbak Muda, ada apa ini? Bukannya ini semua dari Pak Arya. Kenapa gambarnya Indira? Prameswari, ada apa? Bukannya kamu adik Pak Arya? Gak mungkin. Ini hadiah ke Arya untukku. Dasar pencuri, kau lakukan apa? Putsari. Bude Sari, hadiah ke Arya untukku. Kenapa ada potret wanita ini? Nona. Bude Sari, aku selalu baik padamu. Kenapa kau bisa? Salah besar. Kau asal masukkan, orang sembarangan. Jangan sampai orang begini merusak nama Kak Arya. Aku Kaget banget. Kukira Kak Prameswari cuma pura-pura. Kukira dia gila uang. Orang begini cocok buat Pak Arya. panggil siapa Putri Sulung? Putri Sulung. Siapa lagi kalau bukan dia? Aku Putri Pratama. Kau? Bude Sari, kenapa kau bohong? Cukup! Kau ganggu rumah Prameswari ya? Barusan bilang tak iri, sekarang diam-diam masukin potretmu. Kau anggap semua ini, kau anggap ini rumah sendiri. Aku ganggu, Bude Sari. Aku tanya terakhir kali, siapa Putri Sulung rumah ini? Aku ribut. Bude Sari, aku tanya terakhir kali. Siapa sebenarnya Putri Sulung sini? Kau cuma tukang cuci di hadapanku, pemilik rumah. Berani begitu. Sikap baikku juga ada batasnya. Cepat berlutut minta maaf. Wanita,
Nona Prameswari, tak boleh begini. Bude Sari, kau sudah lama jadi pengurus rumah kami, makanya aku tak ganggu kau. Kau asal-asalan izinkan orang masuk. Kau tak mau kerja lagi. Kenapa Bude Sari bohong? Pantas saja, beberapa orang memang kepedean. Kalau tok kita tahu, nama baik Pak Arya bakal kau rusak. Pak Arya takkan suka dia. Botak dan jelek, tak seindah jariku. Nona, petugas hunian 10 menit lagi datang. Lihatlah diri Nona. Halo, Kak Arya? Apa? Kau sudah di jalan? Baik, aku jemput kau. Pak Arya datang. Kakakku. Menarik juga. Bude Sari, apa sebenarnya yang terjadi? Nona, maaf. Nona, maafkan aku. Semua salah-salahku. Jangan-jangan kau menyalahkan Prameswari. Prameswari? Kau dan Prameswari apa hubungan kalian? Prameswari anakku. Dia bilang mau ajak teman lihat villa. Aku tak patut menyewakan rumah kalian. Anakmu? Jadi bajuku juga kau curi buat Prameswari, lalu curi lagi simpan. Iya, aku juga. Dia cuma salah langkah jadi pura-pura jadi Anda. Maafkan dia kali ini saja. Bangunlah Bude Sari, kau sudah tinggal di rumahku puluhan tahun. Aku tak salahkan kau. Terima kasih Putri Sulung. Sekarang aku suruh dia minta maaf. Minta maaf. Kak, kenapa kesini? Aku mau bantu bersih-bersih. Hadiah di villa apa kau suka? Lukisan itu aku lukis lama. Lukisannya cantik. Oh ya Kak, orang yang pura-pura jadi aku itu ternyata anak Bude Sari. Hari ini Prameswari ajak Rizky ke villa ini, bilang ini rumahnya. Benarkah? Ada apa? Kak Arya, ini salahku. Prameswari itu buta karena untung. Dia bilang ada proyek ratusan miliar. Setelah ditandatangani, dia jadi istri orang kaya. Pak Arya, jangan-jangan pecat aku. Kami berdua bergantung padaku. Proyek ratusan miliar? Ternyata begitu. Pesanan ini sebenarnya hadiah ulang tahun. Kamu dan Rizky, perusahaan sibuk. Aku lupa urus. Biar ku batalkan. Gak usah Kak. Bude Sari, karena Prameswari suka pura-pura. Biar aku ajari dia buat kamu. Soal aku Putri Sulung Pratama, jangan kasih tahu dia. Kak, acara penandatanganan tetap dilaksanakan. Tapi dipercepat besok, hari pesta kepulanganku. Rizky, saat kau tahu mantanmu yang dibenci, ternyata dia Putri Sulung Pratama. Apa kau akan nangis, berlutut minta maaf? Baguslah. Di pesta besok, kakak juga siapkan kejutan. Pak Arya mana? Pak Arya mana? Jangan cari. Kakakku nggak ada. Dia baru bilang, foto Indira Maharani dengan pria tua itu, ternyata itu mandor rumah. Keluarga kita. Dia diam-diam kasih villa itu. Ini soal keluarga kita. Ada orang asing, aku tak bisa bicara. Apa? Indira bisa hubungan sama orang sehebat itu? Kak Prameswari, apa kamu pura-pura? Kak Prameswari, kamu pura-pura ya? Aku pura-pura apa? Kau bilang rumah ini milikmu. Ternyata lukisannya itu Indira. Lagian kau bilang Arya akan telepon kau. Mana Pak Arya? Kenapa takut? Maharani, sembarangan. Kau bilang apa? Kak, semakin kupikir makin aneh. Putri bapak kaya raya kok bisa suka sama kamu?
Aku nggak percaya. Karisma apa sih? Lagian kau bilang ada mandor tua kasih rumah ke dia. Kau pikir ini syuting sinetron? Dasar gadis. Dia suka sama aku karena karisma kakakmu. Lagian, kenapa Prameswari bukan putri sulung? Order triliunan keluarga kita, kontraknya dari dia. Kenapa? Aku bukan putri sulung. Jangan-jangan aku itu Indira yang jual diri. Kalau kau tak percaya, gimana kalau order triliunan ini aku telepon ke Arya, batalin? Prameswari, jangan ikut sama Maharani. Maharani sudah curiga. Harus cari cara usir dia. Maharani, kau selalu ingin ke Pulau Dewata kan? Gimana kalau kau liburan setengah bulan? Tiket dan akomodasi aku tanggung. Anggap ini maaf dari Mbak Muda. Serius? Mbak Muda baik banget. Prameswari, besok bukan pesta kepulanganmu. Gimana kalau telepon Pak Arya? Katakan ke dia, tanda tangan besok saja. Begini, kita punya 2 kebahagiaan ya. Gampang kok, cuma perlu kata-kata saja. Ini hotel bintang 7. Keluarga Pratama sewa gedung besar begini buat pesta. Sudah lama dengan Presiden Direktur Grup Pratama Arya Pratama. Sangat sayang adiknya. Hari ini baru kulihat sendiri. Ini apa sih, Kak Rizky? Nanti kalau nikah, semua milikku juga milikmu. Menantuku yang baik, jangan sampai kau direbut orang. Nanti aku cari hari yang baik. Suruh Rizky segera menikahimu. Itu Indira. Dia pantas ke tempat ini. Kenapa setelah cerai, dia makin cantik? Kak Rizky, lihat, ku bilang, dia main di luar kan? Dia cari pria tua. Ini kan pria tua di foto adikmu. Cepat sekali dia cari ayah angkat. Indira, kau perempuannya tak tahu malu. Baru pisah dari anakku, kau langsung cari pria tua. Kurang ajar. Kau. Aku tak tahu malu. Anakmu selingkuh tak kau urus. Aku sudah cerai dengannya. Haruskah aku berjaga-jaga untuknya? Bude, siapa tahu cewek ini sudah main sama Kak Rizky sebelum cerai. Dasar jalan! Beraninya kau selingkuhi aku! Jaga mulut kalian. Kalian tahu lagi bicara sama siapa? Pengurus rumah kami di luar sungguh sombong. Jangan sampai Kak Rizky pecat kau. Kau bilang aku jalang, aku selingkuhi kau. Ingat dulu siapa yang kuculik selingkuh. Kukutuk pakai cambuk. Siapa yang dicemooh orang. Keluarga Mahendra memang tak tahu malu. Tak sangka sampai segitunya. Apa hak kalian ikut pesta ini? Dasar tua sombong. Setelah kontrak ratusan miliar ditandatangani, aku penguasa kota selatan. Kau berhak pukul aku? Berisik apa? Pesta kepulangan Putri Pratama segera dimulai. Orang yang tak berkaitan cepat pergi. Prameswari, ayo kita masuk. Pesta segera dimulai, biar orang asing berdiri di sini. Nona, kau hidup begini 3 tahun. Kau sudah menderita. Keluarga ini sungguh mengada-ada tak tahu benar salah. 3 tahun ini, aku buta. Peman Vira, aku tak apa. Kak Rizky ada rapat darurat. Minta kau ambil dokumen. Cepat pergi. Salam Pak Rizky. Nah, tadi banyak yang lewat yang merunduk padaku. Berkelas sekali. Tentu saja. Siapa tak tahu di kota selatan Kak Rizky akan tanda tangan kontrak triliunan dan jadi pengantin keluarga Pratama. Harusnya aku masuk pesta berkat kontrak triliunan. Tak boleh ketahuan. Benar juga. Harus nikahi wanita baik. Prameswari, dengar ya. Anakku nikahi kamu, tentu saja. Itu rezeki dari Tuhan. Tak seperti dia yang main sama pria tua. Sekarang siapa tahu dia ditahan tak bisa keluar. Bude, aku tak sebaik yang Bude bilang. Masih panggil Bude. Harusnya panggil Ibu. Nanti
nanti Putri Pratama aslinya keluar, aku yang palsu pasti ketahuan. Aku harus cari alasan biar mereka pergi sementara. Ibu, Kak Rizky, atau... Prameswari, lihat itu mahkota dari Kak Arya untuk pesta kepulanganmu. Cantiknya. Sudah lama dengar Putri Pratama cantik seperti Dewi. Dengan mahkota ini, dia pantas memakainya. Hari ini tak cuma lihat Putri Sulung, tapi juga mahkota dinasti Kamala, mahkota kelas 1. Sangat sepadan. Pak Arya sangat sayang adiknya. Ku dengar ada 201 belah mutiara, 1998 berlian. Benar. Betul. Itu untukku. Bohong. Pesta kepulanganku. Kapan sih buat kamu? Indira! Ini apa Kak Arya bilang kejutan buatku di pesta ini? Kau bilang ini pesta kembalimu? Tak tahu malu. Kenapa dia pakai mahkota? Apa dia Putri Sulung Pratama? Kayaknya palsu. Putri Pratama bernama Putri? Kudengar dia selalu rendah hati. Tak pernah dilihat wajahnya. Wanita asal tak jelas ini berani-berani pakai mahkota. Dia cuma pura-pura. Bagus, berani ambil milikku. Indira, kau tak tahu malu? Masih buru-buru putri. Kau pikir aku tak tahu? Kau cuma anak yatim piatu. Tempat Prameswari dan mahkotanya kau rebut. Cepat turun sekarang. Bener, semuanya aku Putri Pratama. Dia cuma si imut yang diusir dan pura-pura di sini. Indira, kau jual tubuhmu masuk ke pesta ini. Sekarang pura-pura bodoh, ganggu pesta Prameswari. Petugas keamanan. Dasar bodoh. Dibodohi putri palsu. Kalian kurang otak. Baik, akan ku bongkar kau si penipu. Indira, yang tak dicintai baru orang ketiga. Kak Rizky tak cinta kamu. Kamu datang ke pesta kepulangan yang disiapkan Kak Arya buat onar. Mau ganggu aku? Ternyata wanita buangan cari masalah. Ku dengar Tuan Rizky akan sukses besar. Kayaknya mantan ini cari onar cuma demi uang lebih. Indira, aku tahu kamu cinta Kak Rizky. Kau rela jadi pembantu 3 tahun. Kau tak rela jadi cari onar. Kau pergi sekarang. Aku anggap tak terjadi apa-apa. Pergi, aku pergi. Pesta ini buat siapa? Dia berani cari onar di pesta kamu. Kau malah tak marah. Prameswari, kau terlalu baik. Bude, aku ini Putri Pratama. Dia cuma orang kelas bawah. Kenapa aku harus peduli? Dasar tak tahu diri. Cepat pergi! Pembantu berani ganggu keluarga Pratama. Dasar bodoh tak tahu diri. Berani ganggu pesta Putri Pratama. Dia pasti habis. Keluar! Siap. Prameswari, kamu gak apa-apa. Kamu curi bajuku. Palsu identitasku. Bahkan rumahku dikatakan milikmu. Dengan namaku, kamu berbuat keji. Tamparan ini ringan. Indira, kamu sudah puas main-main. Berani pukul Prameswari. Kamu tamat. Kamu juga, Rizky. 3 tahun lalu, aku sembunyi. Biar kamu gak terlalu tertekan. 3 tahun ini, aku gak pernah berbuat salah sama keluarga Mahendra. Kamu miskin. Aku kerja keras, tanggung keluarga kalian. Sekarang aku sadar, kamu brengsek. Indira, kamu gak suka keluarga Mahendra bahagia. Anakku akan jadi menantu Pratama bakal sukses besar. Kamu ribut di sini orang sialan. Aku nggak mau kalian bahagia, Ibu Dewi. Keberhasilan anakmu hari ini berkat aku. Tak sangka brengsekmu lebih pandai akting. Mahkota ini harus jadi milikku. Semuanya sudah lihat kan? Si imut yang sudah diusir berani ribut di pesta kembaliku. Wajah Putri Pratama sudah hilang. Yang hilang juga wajah kas atas kota selatan. Kalau tersebar, kas atas kota selatan masih punya muka.
Siapa yang bisa merebut mahkota di kepala wanita itu daripadaku, keluarga Pratama akan kerjasama seumur hidup. Nona Prameswari benar. Kalau sampai tersebar, bukannya bakal jadi bahan tertawaan. Pesta kepulangan adik Pak Arya malah dihancurkan ibu rumah tangga ini. Kalau Pak Arya marah, takut kita juga ikut terseret. Kerjasama seumur hidup bukannya langsung masuk keluarga terpandang kota selatan. Lawan aku, kamu masih belum matang. Siapa yang bisa lepasin mahkota di atas kepalanya? Aku suruh Kak Arya penuhi satu permintaannya. Siapa dapat janji Pak Arya? Di kota selatan, pasti naik cepat. Biar aku. Lihat si imut ini. Masih bisa acting. Orang ini tak ada hubungan sama keluarga Mahendra. Singkirkan dia. Mahkota itu milikku. Jangan dekat. Pak Arya datang. Hentikan! Benar Pak Arya. Pak Arya datang. Pas sekali. Kita tanpa palsu adik Pak Arya langsung di lokasi. Kenapa Arya datang juga? Dasar si imut. Kalau bukan karena pura-pura putri dan rebut mahkota, aku pasti pergi jauh. Sekarang gimana? Pak Arya, senang bertemu. Aku Rizky Mahendra. Siapa kamu? Jangan ganggu Pak Arya. Aku ipar Pak Arya. Pak Arya janji kasih aku 1 juta. Ipar. Siapa kamu? Semua salah Indira si Jala. Dia rusak pesta kepulangan Prameswari, Pak Arya. Kenapa aku punya mantan yang menjijikkan? Kak Arya. Dasar si imut! Semua salahmu yang gila! Kau tindas Prameswari. Aku jadi salahkan Pak Arya. Sekarang lepas mahkota ini, serahkan ke Prameswari. Cari mati! Sakit? Anakku, kau tak apa? Tahu? Kenapa kalian main tangan? Kalian tak tahu aturan hukum? Buat pesta jadi begini. Itu salah si imut Indira. Pak Arya, kau malah lindungi dia dan pukul anakku. Lihat sini, keluarga Pratama menindas orang. Salahku. Baru mantanmu rusak pesta kembalimu. Pak Arya, ternyata si imut ini pura-pura adikmu. Anakku yang bantu kau ambil kembali mahkota. Kau malah pukul anakku. Tolong adilkan. Pak Arya, aku iparmu. Pak Arya, Prameswari. Nona Prameswari janji sendiri kalau dapat mahkota, Pak Arya akan terima satu permintaan. Pak Arya, usir wanita palsu ini. Siapa berani usir adikku? Adik? Indira. Kak, aku nggak apa-apa. Kakak! Kenapa Indira panggil Pak Arya, Kak? Jangan-jangan... Nggak mungkin. Kamu bukan adik Pak Arya. Prameswari kan? Benar. Aku Putri Sulung. Kamu siapa, adik palsu? Prameswari, kamu gak mau menyerah ya? Kebetulan aku juga mau kasih hadiah buat kamu. Prameswari, jangan ribut. Ayo pulang. Prameswari, bukannya itu pembantumu? Bude Sari, ngapain ke acara ini? Cepat pergi. Bude, aku ibumu. Jangan pura-pura lagi. Pura-pura Putri Sulung. Ayo pulang dan hiduplah baik-baik. Ibu, Prameswari, kamu Putri Pratama kan? Ibu apa? Kamu bukan ibumu. Kamu mau apa sih? Indira bayar kamu berapa biar kamu acting di sini? Prameswari, kamu gila ya? Nyetir ibu sendiri. Nenek tua ini bukan ibu saya. Tak bisa diselamatkan. Adikku cuma Indira. Indira, Putri Sulung, adik, kamu bukan janda yang suaminya diculikmu. Bukan demi harta kekayaan dan tidur sama pria tua.
bukan pembantu di villa mewahmu. Sini kontraknya. Mau? Orderan ratusan miliar, bikin kalian terbongkar. Serakah, selfish. Mau kontrak? Kamu pantas. Demi dapatkan orderan Rizky, kamu tega segala cara, mencuri bajuku. Katakan rumahku milikmu, palsu selama ini, pura-pura sampai lupa siapa dirimu. Mana mungkin? Kok kamu putri sulung? Kau mau lewat Rizky, dapat orderan miliar, masuk lingkaran elit kota selatan. Sayang, orderan ini sebenarnya kakak karena permintaanku baru kasih ke Rizky. Semua usaha kau sia-sia. Jangan! Palsu. Indira putri sulung yang asli. Rizky, istri mantumu yang kau tinggalkan ternyata Putri Pratama. Tak sangka kan? Tapi aku ingat sudah bilang berkali-kali, aku putri sulung. Tamparan ini karena kau tipu aku 3 tahun, buatku kira kau menolongku. Ternyata kau menodainya, buang waktu 3 tahunku, tak tahu malu. Kau tak apa? Tamparan ini karena kau selingkuh. Tak cuma selingkuh, malah bawa simpanan ke rumah. Tak punya hati. Kau siapin kejutan apa buatku? Tamparan ini karena tinggalkan istri kau. Miskin, melarat. Aku kerja seharian, menuhi mertua mata duitan. Adik ipar yang galak, suami yang sombong. Seluruh keluarga menghisap darahku. Menuhi kalian tak tahu balas budi. Orang sampah seperti kau masih berharap dapat pesanan tridunan? Jangan mimpi. Kau juga. Ibu mertua, aku jadi budak di rumahmu. Bangun pagi demi kerja. Beristirahat di kau hina malas. Dingin tidur di gudang. Panas antar pesanan demi uang. Buat beli AC. Tapi mesin AC di kamarku. Keluarga kalian, semua sampah. Adikku yang kubayangi malah kalian sakiti. Aku lakukan apa? Aku pikir kamu bohong. Kau putri sulung sejati. Prameswari, kau berani bohongiku. Kak Rizky, maaf, aku tak sengaja. Aku hamil. Bayiku. Rizky, aku hamil anakmu. Hana apa? Kau pasti main dengan pria lain dan mau tuduh anakmu milikku. Anakku, kau tak apa? Ibu. Aku salah, Bu. Maaf, Nona Sulung. Aku salah. Akhirnya kau sadar. Berani bohongiku. Pantas kau bilang mau nikah setelah kontrak. Dira, lihatlah hubungan kita selama 3 tahun. Maafkan aku sekali saja ya. Aku ditipu Prameswari. Kau yang paling kucinta. Kak Rizky, bukannya kau bilang yang kamu cintai itu aku. Diam kau! Jika bukan kau bohongiku mengaku putri sulung, mana mungkin aku cerai dengan Dira? Prameswari. Dira, aku salah. Aku benar-benar salah. Semua salah Prameswari. Dia menipu kita. Dira, aku ini ibumu. Keluarga Mahendra sungguh tak tahu malu. 3 tahun di sini, aku selalu disiksa. Selama hari malam, aku kerja dan urus rumah. Sedikit salah, kau pukul dan marahi aku. Siapa kau, Ibu Dewi? Andi... Siap. Hapus keluarga Mahendra dari kota selatan. Jangan! Pak Arya, tolong lepaskan kami! Dira, aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan terakhir ya. Kalau aku tahu kau putri sulung, aku tak akan cerai denganku. Dira. Kesenangan dan kemewahanmu itu hasil dari aku. Kau tak pantas memilikinya. Kebisingan. Tolonglah, Dira. Pengawal, siap. Bawa mereka pergi. Siap. Tolonglah, Dira. Lepaskan aku. Aku suami Putri Pratama. Dira, tolonglah. Lepaskan kami. Aku tak patut begini, Dira.
Sampai sekarang masih berharap. Bawa pergi dan pukul lagi. Kak, lihat. Yang ini dan yang ini semua pernah dipakai Prameswari. Biar ku beri baju-bajumu yang baru. Kak, Prameswari panggil Kak Arya. Apa kamu mau ganti diri juga? Aku gak peduli sama wanita lain. Pas dia juga Pratama. Jadi orang di pesta kira dia Putri Pratama. Kalau gitu gimana? Dira ganti dari nama ibu jadi Pratama. Pokoknya, mau putri atau Pratama, kakek nggak peduli. Kamu putri tunggalnya. Saat ibu melahirkan aku, pendarahan hebat dan meninggal. Putri juga bagus. Sudahlah, jangan pikirkan orang bodoh itu. Kangen keluarga, makan permen. Ayo, Dira, ini Kak Arya. Dia anak teman baik ayah ibu Kak Arya. Sudah pergi ke tempat jauh, biar dia jadi kakakmu ya. Kak, kangen keluarga, makan permen. Bang Surya, makasih Bang. Benar-benar anggap kakak. Kamu... Tuan Muda, Ketua Dewan sudah pulang? Siapkan diri dulu, nanti turun. Ayah pasti rindu kamu. Kamu lagi mikir apa? Soal kejadianmu hari ini, aku tahu semua. Kalau dari awal, aku tahu keluarga yang kamu nikahi ternyata begini. Walau mati-matian, takkan kubiarkan kamu nikah. Ayah, aku tahu aku salah. Baiklah, tahu salah. Kalau mau jadian lagi, harus dengar ayah. Ayah, aku belum mau jadian. Aku mau fokus karir. Aku mau magang di Galaksi. Kenapa nggak ke grup Pratama sendiri? Kakak ke perusahaan sendiri, itu magang juga. Tak usah ditebak, kamu pasti heboh. Mungkin saja ada spanduk selamat datang Putri Sulung. Aku rasa mungkin... Jadi, aku mau jadi orang biasa, kumpulkan pengalaman. Tenang saja, aku nggak keberatan. Soal ini, lihat kakak saja. Dari kecil, dia yang urus. Boleh ya, Kak? Ya, boleh. Pak Arya, akuisisi perusahaan Galaksi sudah selesai. Besok Nona akan magang di perusahaan. Tentu saja. Pak Arya, Putri Sulung tak mau terlalu heboh kan? Atur diam-diam. Baik. Pak Arya takut atiknya terlalu disiksa lagi. Sudah dengar? Perusahaan kita semalam diakuisisi grup Pratama. Kabarnya Presiden Direktur Grup Pratama Spesial untuk akuisisi. Sudah tahu. Kabarnya adik Pak Arya akan magang di departementation. Pak Arya yang ngatur. Kalau tidak, manajer tak akan suruh kita jemput magang. Tapi ada 2 magang. Yang mana adik Pak Arya? Tak tahu, tapi kabarnya adik Pak Arya tak bernama Pratama mengikuti nama ibunya. Gampang saja, nanti lihat bajunya saja.
Ada apa ini? Aku cuma liburan ke Pulau Dewata seminggu. Kok telepon Kak Rizky mati? Waktu pertama kerja malah tak antar. Lihat bajunya, semua merek. Liburan ke Pulau Dewata, masih hari pertama kerja. Pasti dia adik Pak Arya. Halo, permisi. Kamu magang baru di Departemen Desain? Halo, aku Maharani. Mau daftar kerja. Kalian? Aku Rina, dia Intan. Ini bagus, panggil Rina saja. Kami diutus manajer untuk jemput. Galaksi begitu baik sama baru. Kakakmu sudah perintahkan. Di sini harus seperti di rumah. Benar juga. Kak Rizky sekarang suami Pratama. Sudah jadi orang paling hebat. Aku dari keluarga kaya. Ternyata toponya mati. Ternyata siap kejutan buatku. Maharani. Maharani, Indira, kenapa kamu ada di mana-mana? Aku datang buat orientasi. Ternyata kamu magang yang satu lagi. Usana, kamu ketinggalan zaman. Nona Maharani, kamu kenal dia? Kalau diketahui wanita murahan ini dulu istri kakakku, bisa malu saja. Gak deket. Aku cuma pernah ketemu dia. Dulu dia kurir makanan, juga jadi pembantu, membersihkan rumah. Terutama suka tiduri pria tua. Jahat banget. Kenapa orang kayak dia bisa masuk? Mungkin dia masuk lewat jalur belakang. Gak kok, gak apa-apa. Takut aku ungkit, takut malu ya. Nona Maharani, silahkan. Aku antar buat orientasi. Benar, jangan ikut sama orang kayak dia. Kamu, ikut saja. Kalian. Sudahlah, aku cuma datang kerja biasa untuk kumpulkan pengalaman. Tak usah ikut sama mereka. Nona Maharani, ini meja Anda. Kalau ada keperluan, panggil saja kami. Benar, jangan sungkan ya. Ini rasanya disanjung semua orang. Keluarga Mahendra memang makin sukses. Gelasku agak sakit. Indira, bawakan aku air. Lihat apa? Nona Maharani suruh ambil air. Gak dengar Nona Maharani batu? Kita sama-sama magang. Kenapa aku yang harus lari-lari? Dia Putri Sulung. Kamu siapa? Dia Putri Sulung. Kamu siapa? Dia Putri Sulung. Benar. Dengar nggak? Cepat pergi. Baru datang, kerjaan ringan saja nggak bisa, tak punya otak. dasar sampah, S1 pun belum lulus. Dulu antar makanan, entah kenapa masuk desain. Bisa desain apa sih? Dulu dia sembunyi identitas, nikahi keluarga Mahendra, pakai identitas palsu. Aku lulusan luar negeri, 2 gelar. Sudahlah, hari pertama kerja sudah bertengkar sama rekan. Gimana kalau magang? Nona Maharani. Airnya? Mau bakar aku? Maharani, sudah selesai belum? Aku bukan pembantumu. Perusahaan ini bukan milikmu. Kenapa bukan Nona Maharani? Kakak Nona Maharani. Kemarin baru akuisisi. Kata Nona Maharani, itu hukum. Kakaknya Rizky bukan sudah di blacklist? Mana mungkin akuisisi perusahaan? Takut sampai bisu. Ternyata kakak diam-diam siapkan kejutan besar. Kakakmu sudah lama. Kenapa ribut waktu kerja? Manajer, Budi. Baru datang ini sangat kerepotan. Hal kecil pun tak bisa. Manajer, itu adik Pak Arya. Baru datang ini, nggak cocok sama dia. Baru datang, selalu repotin. Pengangguran memang ribet. Manajer, aku nggak. Sudah. Cepat ganti bajumu. Jangan lama-lama. Maharani. Aku Budi. Kalau ada perlu, kasih tahu saja mereka. Manajer Budi ya? Iya. Aku ngerti. Aku akan bicara baik-baik tentangmu di depan Kak Arya. Adik Pak Arya langsung kelihatan. Kelasnya cantik dan anggun. Adik Pak Arya? Iya. Nona Maharani, jangan pura-pura. Semua tahu di perusahaan ini adik Pak Arya akan kerja di sini. Benar juga. Kak Prameswari nikah sama Kak Arya. Jadi Arya juga kakakku. Ternyata Pak Arya beli perusahaan ini untukku. Arya sungguh baik. Ya, aku nggak mau sok-sokan.
Tapi manajer Budi, aku nggak suka pengangguran itu. Baik, baik. Perintah manajer. Selesaikan hari ini. Baik. Akhirnya selesai. Ayah, aku pulang. Hari ini kerja, kenapa pulang malam? Atasan kasih aku banyak kerjaan yang gak ada hubungannya aku harus selesaikan. Dan rekan kerja... Sudahlah, jangan bahas. Ada apa? Kenapa nggak bahas? Dikerjai. Mana mungkin, Kak, lihat aku. Kayaknya aku orang yang gampang dihina. Suruh orang baru, lembur sampai malam, kirim orang, beli perusahaan. Suruh orang baru, lembur sampai tengah malam, kirim orang, beli perusahaan itu. Jangan, Pak. Aku cuma mau kerja biasa, nambah pengalaman. Gak usah heboh begini. Putriku, Sugiarto Pratama, masih perlu dihina dan harus pandang-pandang. Baiklah, Pak. Aku nggak apa-apa. Pak, lihat Kak Arya main bola salah arah. Dia lihat kamu dihina, jadi panik. Tadi dialah kasih aku. Dia lebih sayang sama kamu. Mana ada, Pak dan Kak Arya selalu baik sama aku. Aku capek banget. Aku mandi dulu ya. Kenapa wajahku panas? Nggak bisa, nggak bisa. Indira, kamu lagi mikir apa? Dia itu kakakmu. Lomba desain grup Galaksi minggu depan, aku ikut sendiri. Arya, kamu lebih cepat dariku. Ternyata sudah lama beli perusahaan itu. Kenapa? Takut Dira dihina. Ayah, aku... Sudah mau tahun baru? Apa tertarik ke blind date? Saat ini aku fokus kerja. Blind date? Masih lama. Jadi, ada cewek yang kamu suka. Sudah malam begini belum tidur. Putri Sulung kerja keras sekali. Tentu saja, kakaknya di kompetisi ini, Presiden Direktur datang langsung beri hadiah. Aku harus juara 1, biar mereka yang meremehkanku sadar betapa hebatku. Kamu pasti juara 1. Aku ke toilet dulu. Kok?
Hati-hati jalan. Oh. Baik. Aku lagi mikir apa? Kok aku tutup mata? Perusahaan jadi beda setelah ganti bos. Penganugerahannya jadi seramai ini. Tapi tamunya bermacam-macam. Siapa saja boleh masuk. Iya, benar. Semua ini berkat Maharani. Tak tahu berterima kasih. Kalian bahas aku? Kalian tahu sendiri, dasar orang yang tak paham desain. Tak tahu dari mana keberanian duduk sini. Kaca, cukup. Dia masuk lewat jalur belakang. Siapa tahu punya ayah tiri. Kalau dia nangis dan ngadu, kamu bakal celaka. Aku lulus wawancara, masuk secara resmi. Ayah tirinya hebat. Apa sehebat kakakku? Rina Cahaya. Kalau nanti ada yang berani ganggu, kalian bilang saja, aku lindungi. Kakakmu tak pantas. Betul, Nona Maharani bicara saja. Tamu bisa diusir dari galaksi. Punya ayah tiri, lupa diri. Nona Maharani cantik dan baik hati. Kompetisi desain hari ini, kamu pasti juara 1. Indira, tunggu saja kau dijinakkan olehku. Oke, tunggu saja. Ayo Maharani, duduklah. Sebentar lagi dimulai. Ini karya saya kan? Kenapa namanya Maharani? Ini karya Nona Maharani. Karyanya sangat kreatif. Hebat sekali. Ini apa sih? Ini sangat mudah. Maharani, ini jelas-jelas karya saya. Kenapa namanya jadi kamu? Karyamu? Karyamu di mana? Di tong sampah. Ini jelas-jelas desainku. Kenapa jadi milikmu? Ini jelas-jelas desainku. Kok jadi milikmu? Sembarangan. Oh, aku tahu. Pasti karya kamu gugur. Jadi kamu mau mengakuinya milikku. Desainmu itu buang di jalanan pun tak ada. Berisik apa? Pesta penghargaan segera dimulai. Presiden Direktur segera datang. Kamu tahu aturan? Manajer, Indira menunjuk karya Nona Maharani, mengakuinya karya dia. Manajer Budi. Pesta penghargaan ini khusus untukku dari Kak Rizky. Jadi kaya 02. Jadi kaya. Nona Maharani, aku paham. Tenang saja. Benar, betul. Ini karya Maharani. Manajer, ini jelas-jelas desainku. Maharani kasih apa padamu sampai begini? Indira, kalau kau ganggu lagi, berulah terus. Aku suruh Sarpam usir kau. Baik, Maharani. Kalau ini karya kamu, apa filosofi desainmu? Apa ide dasarnya? Manajer Budi, lihat dia. Baru masuk hebat. Muka Putri Sulung mau taruh mana? Putri Sulung apa? Keluarga mana? Cukup, Satpam. Usir dia. Jangan datang ke kantor lagi. Galaksi punya atasan seperti kamu. Benar-benar hama. Presiden Direktur datang. Galaksi punya atasan sepertimu. Benar-benar hama. Presiden datang. Presiden, dia beli Galaksi. Kak Arya datang ke sini cuma demi aku. Syukurlah Kak Rizky nikahi adiknya. Presiden Grup Pratama juga Ketua Kamar Dagang. Hari ini mana ada tebusan kerja? Semua berkat Nona Maharani. Pak Ayah, lihat aku. Dia juga tersenyum. Dia lihat adiknya. Maharani. Adiknya? Maharani? Langsung, pimpinan Budi dia. Pak Arya datang ke Galaksi untuk umumkan pemenang lomba desain kali ini. Itu kebanggaan Galaksi. Ayo beri tepuk tangan. Pemenang lomba desain kali ini, Departemen Desain Galaksi. Maharani Mahendra. Manajer Budi, apa kamu yakin pembuatnya adalah karyawan bernama Maharani? Benar, Maharani dari Departemen Desain karyawan terbaik kami. Ini karya desainnya.
Karya ini dari Indira. Kenapa Pak Arya tega bongkar adiknya? Mana mungkin? Karya ini memang karya Maharani, adik kandungmu. Aku nggak kenal Maharani. Adikku cuma Indira. Desain ini, aku lihat dia kerja malam buatnya. Kapan jadi karya Maharani? Ternyata Indira Putri yang asli. Maharani itu palsu. Nggak mungkin. Kak Prameswari adikmu. Dia nikah sama kakakku. Jadi aku juga adikmu. Prameswari itu palsu. Kalau soal keluarga Mahendra sudah lama di blacklist. Maharani, apa yang mau kamu katakan? Apa? Keluarga kita di blacklist. Penaji Utam datang. Kita nggak bisa tinggal di kota selatan. Jangan pulang ya. Semua salah Prameswari. Indira Putri. Tutri suruh Pratama. Maharani, kau curi desainku. Bentuk geng di kantor. Sombong dan tega. Turunkan bawahan. Semua perbuatanmu harus dapat karma. Nona Indira, kita nggak ada urusan sama ini. Nona Indira, aku salah. Aku gak tahu Anda putri sulung asli. Semua salah dia. Semua salah Maharani. Dia suruh ganti nama desain Anda ke namanya. Aku lakukan apa? Aku malah bantu orang palsu menindas putri asli. Betul. Dia menipu kami. Kalian semua pengecut. Yang jadi kaki tangan tak lebih baik darinya. Turunkan bawahan, menjilat atasan. Benar-benar ulat di desain. Kalian semua dikeluarkan, takkan diterima di dunia desain. Maharani, kamu sudah lihat jelas siapa putri sulung? Kenapa bisa begini? Kau jelas dibuang, kakak. Wanita bualan. Kau ternyata Putri Pratama. Kau putri sulung. Kirimkan alamat Rizky ke penagih hutangnya. Kalau soal peniru adikku, usir dia. Baik. Maaf, aku salah. Aku nggak tahu. Maaf. Kak, bukannya kita janji aku magang sendiri. Kok kamu diam-diam beli perusahaan lagi? Aku buatkan kamu studio sendiri. Nanti magang di perusahaan sendiri. Jangan sampai ditindas lagi. Aku bakal kasihan. Kakak baik banget. Apa? Jodohin? Ayah, kau mau kakak ikut jodohin? Kakak mau dipertemukan? Kok tiba-tiba begini sih? Rizky sudah cukup tua, waktunya berkeluarga. Kenapa tak mau? Sebenarnya aku nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aku nggak boleh. Aku ke atas. Baru makan segini. Sudah kenyang. Anak ini. Rizky, besok kosongkan waktu soromu. Ketemu saja orang yang sudah kubooking. Ya, sebenarnya aku sudah ada yang disuka. Aduh, ketemu saja dulu. Aku yang atur, kamu pasti suka. Oke, sudah disetujui. Ayo, makan. Ayu, kamu mikir apa? Dia kakakmu. Dia pasti punya istri dan anak. Pasti baik sama wanita lain. Sayang, aku cinta kamu. Kamu mau sama aku? Gak boleh. Ayah. Ada apa, nak? Ayah, Kak Rizky harus fokus pada karirnya. Kenapa ayah sudah suruh dia ke kencan kawan? Iya, besok sore kamu juga ikut kencan kawan. Apa? Apa? Ada apa ini? Kata ayah, besok siang kamu juga ikut kencan. Kali ini kamu harus nurut ayah. Aku gak mau ikut kencan. Lihatlah pria yang kau nikahi.
Siapa dia sebenarnya? Harus pergi juga. Kakakmu sudah setuju, kau masih nggak mau? Kakak mau kencan, itu urusan dia. Aku nggak mau. Besok siang harus pergi ya. Anak ini Entah dua orang ini kalau tahu yang kencang dengannya itu satu sama lain. Apa reaksinya? Putri Sulung, tempat kencan dari Presiden Direktur. Kakak mau pergi sama wanita lain. Masih mau aku kencan. Mimpi. Apakah pasangan kencan kakak itu serius? Berani juga dia ngejar kakak. Kok kamu di sini? Gawat, apa kakak sudah selesai kencan? Aku belum lihat wajah wanita itu. Sudah ketahuan kakak. Harusnya aku yang tanya. Aku capek jalan-jalan. Cari tempat istirahat saja. Oh. Tak, kok sendirian? Pasangan kencanmu mana? Berapa tinggi dia? Sikapnya gimana? Bagus nggak aku? Siapa lebih cantik darimu? Aku ditolak. Dia nggak datang. Bener? Kenapa? Kok kamu senang aku ditolak? Mana mungkin? Aku kaget. Dia berani banget nggak datang kencan dengan Presiden Direktur Grup Pratama. Wanita ini hebat juga. Jadi, mau jalan-jalan lagi? Kalau begitu, mau jalan-jalan lagi nggak? Kalau begitu, aku setuju demi kamu. Ayo. Kacamata pun tak bisa pakai. Ayah, apa ada perlu? Aku tanya, kenapa nggak kekencan hari ini? Kamu tahu nggak? Dia menunggumu seharian penuh. Ayah, aku nggak mau kencan. Putrimu baru keluar dari neraka. Kok ayah buru-buru mendorongku ke neraka lain? Dira, ayah atur ini demi kebaikanmu. Ayah selalu bilang demi aku. Sebenarnya aku nggak mau kencan. Aku mau jadi putri kesayangan ayah. Kalau begitu, gimana Kak Arya? Tentu saja Kak Arya juga nggak mau. Ayah tahu Kak Arya tak akan melawanku. Makanya ayah memaksa dia lakukan hal yang tak suka. Nggak boleh. Kamu harus pergi. Kak Arya juga harus pergi. Tak ada kompromi. Ayah, kok begini? Aku marah. Kamu. Ayah, ada apa? Arya. Dira mana? Dira itu nakal, suka marah-marah. Kamu yang paling bisa diandalkan. Hari ini tak ketemu pasangannya. Besok temui dia lagi. Ayah harus paksa Kak Arya ke kencan itu.
Tidak. Kok kamu mabuk begini? Arya, kamu mau ikut kencan lagi ya? Ikut kencan lagi? Di sini dingin. Aku antar ke kamar. Hati-hati. Arya, kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu mabuk. Aku nggak mabuk, turunkan aku. Arya, bisa nggak kamu nggak ikut kencan? Turunkan aku nggak mabuk. Arya, bisa nggak kamu nggak jadi kakakku? Bisa nggak kamu nggak suka sama cewek lain? Tenang saja. Aku nggak setuju sama ayah. Aku juga nggak ikut kencan. Kamu mabuk. Aku buat sup penangkal mabuk. Arya, kamu suka aku nggak? Kamu suka yang gimana? Aku bisa jadi yang mana? Aku nggak mau jadi adikmu. Aku mau jadi pacarmu. Nggak usah. Aku selalu suka kamu. Aku suka kamu. Lama. Ayah, aku suka Dira. Sejak kecil sampai sekarang, dia selalu yang kusuka. Arya, kamu tahu kamu lagi ngomong apa? Aku tahu, Ayah. Aku tulus suka sama Dira. Ayah, aku juga suka dia. Dira pernah menikah. Kamu gak keberatan? Aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama dia. Ayah, aku cuma mau nikahi dia. Kalau ayah lanjut nolak, paksa kita kencan buta. Kita kabur saja. Kapan aku bilang nolak? Bangunlah. Kabur, kalian kencan buta satu sama lain. Jangan pergi, kukira aku sudah tua dan salah lihat. Maksud ayah, kencan buta? Aku dan dia? Iya, kalian pikir aku nggak tahu? Aku cuma mau bakar semangat kalian, cepat kencan buta. Baiklah, sekarang hasilnya sama. Aku cari hari baik, cepat kencan.